Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OPP, balik lagi sama kita berdua di OPP, obrolan bawah pohon. Ini pohonnya di belakang dan kita santai duduk di sini. Apa kabar Sobat OPP semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan Amin, tidak amin. tidak pernah bosan untuk menunggu video-video kita. Aduh, kalau bosan gimana ya? Sedih deh. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Dengerin aja ya. Iya, dengerin sambil ngapain gitu ya. Oke, terima kasih buat para subscriber baru. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan walaupun sedikitnya ada manfaatnya buat Sobat Amin, OPP amin. semuanya. Dan kali ini kita mau bahas, rasanya kita pernah bahas ini ya Bu ya. Ada stop bullying. Stop bullying, maksudnya kaitannya gitu ya. Mm-mm. Yang dari mental illness-nya, gitu. Terus tuh kasus anak-anak gitu. Mm-mm. Nah, ini kita bahas lagi sahabat karena terkait ternyata persoalan bullying, persoalan perundungan yang dilakukan oleh anak-anak, maksudnya anak-anak yang jadi pelaku itu masih banyak dan masih merajalela. Nah, bahkan kalau sekarang itu sampai bisa ada yang terjadi penghilangan nyawa. Jadi perundungannya bukan sekedar perundungan Ya, nggak hanya anu aja verbal, nggak hanya fisik, nggak hanya apa satu lagi tuh psikologis, tapi nyawa. nyawa. Berarti itu sudah kriminal ya? Itu kriminal banget. Nah, ini dilakukan oleh anak-anak itu ya beberapa banyak contohnya yang terjadi mungkin di sekitar Sahabat OPP semuanya lewat sosial media atau televisi ada berita-berita yang seperti itu gitu ya. Nah, ini kenapa kita bahas lagi karena ada kabar terbaru tentang hukuman ya Bu ya. Hukuman terkait pelaku yang melakukan perundungan ini atau bahkan sampai melakukan kriminal ini. Itu namanya apa? Diversi. Nah, kalau bayangan kita ketika ada pelaku melakukan kejahatan atau melakukan kriminal itu dihukum. Iya. Tapi tidak dengan anak-anak sahabat. Nah, kalau anak-anak ini karena ada diversi ini jadi anak-anaknya itu enggak dihukum. Enggak dihukum. Padahal ya tadi soalnya kan dia mengacu ke pasal ya. Iya, benar. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Anak. Nah, jadi dia itu masuk ke yang dimaksud dengan anak itu. Iya. Jadi yang dimaksud dengan anak yang di dalam pasal undang-undang ini yang dia berkonflik dengan hukum itu di atas 12 tahun, di bawah 18 tahun. Itu dikategorikan sebagai anak. Definisinya ya. Masih anak. Oh, masih anak. Kan di bawah 12 tahun anak juga. Oh iya. Cuma ini tapi ini di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun, di atas 12 tahun. Oke. Baik. Iya. Jadi penyelesaian perkara pidana anak itu mengupayakan untuk kepentingan terbaik, nah, dari sisi fisik maupun psikologis. Nah, makanya ada yang istilah diversi itu. Jadi diversi itu suatu upaya penyelesaian masalah pidana anak di luar pidana. Di luar peradilan gitu. Di luar pengadilan. Nah, jadi anak itu tidak mendapatkan sanksi penjara. Oke, jadi nanti adanya mediasi gitu Iya, paling ya. mediasi keluarga, dialog gitu ya, rehab. Cuman agak ya gimana? Soalnya kalau melihat dari misalnya kejahatan ya kriminal yang terjadi, iya. Misalnya dia kan kasusnya tuh ada yang membacok guru gitu, teman gitu, terus tuh kasus malah yang kayak prostitusi gitu ya. Kecil-kecil sudah jadi mucikari gitu. Artinya itu tuh dianggap anak ketika tadi umurnya segitu gitu. Padahal kejahatannya melampaui kejahatan orang dewasa gitu. Gak habis pikir gitu. Berarti orang dewasa aja kan jahat. Iya, yang jahat-jahat itu sama lah. Sama, iya. Cuman karena adanya ini, jadi kayak itu dengan menimbang gitu ya. Ada mungkin faktor karena dia masih anak-anak. Iya, tadi kan fisik dan psikologisnya gitu. Nanti misalnya terganggu ke apa gitu. Kalau misalnya dia dicap sebagai pelaku kejahatan gitu. Atau sampai misalnya terdakwa gitu, segala macam gitu, status labelnya. Usianya masih panjang gitu ya, masih gitu. Cuman kalau di pihak korbannya kayak mana ya Bu? Nah itu pula kan dilemanya dari istilahnya undang-undang yang dibuat ini. Ternyata kan memang kenapa sih jadi harus keputusannya ya, pertimbangannya usianya begitu kayak gitu. Nah, terus itu yang tadi kata Budian gimana keluarga korban itu pasti kan
harus menuntut keadilan bahasanya. Benar. Nah, Padahal ini ya, sekarang kita ini dulu deh, coba kita tilik yang usia di atas 12 tahun, di bawah 18 tahun itu dengar-dengar dari apa ya, rumusan dari PBB bukan sih? iya sebenarnya Gitu ya. Jadi kita ngikut ininya yang sana gitu. Iya. Dan Rumusannya itu iya, gitu. rumusan usianya itu akhirnya tidak dianggap sebagai kriminal. Sekali lagi kayaknya ini berbicara jadi kayak apa bahasa kita tuh, rancu ya Bu ya, antara si pelaku sama si korban, keluarga pelaku dengan keluarga korban. Penyelesaiannya kan bingung tuh. Jadi yang dilindungi yang mana? Iya benar. Yang sebenarnya yang menuntut keadilan siapa? Iya gitu benar. Kan. Gitu. Jadi kayak dianggap korban juga sebenarnya. Seolah-olah gitu kan pelaku kejahatan. Jadi gak ada yang jadi pelaku dong. Gak ada jadi pelaku dong. Iya benar juga ya. Soalnya yang inilah yang sedikit ulun dapatkan gitu. Kalau untuk sanksi tindak pidana anak tuh ada dua. Dia jenisnya sanksi tindakan sama sanksi pidana. Nah cuman yang banyak ini karena dia diversi ya. Jadi dia sanksi tindakan aja. Misalnya pengembalian ke orang tua. Kemudian penyerahan kepada seseorang. Mungkin seseorang yang bisa menyelesaikan gitu ya. Di bidang ahli untuk penyelesaian kasus ini. Kemudian misalnya diletakkan di rumah sakit jiwa gitu ya, mungkin ada kalau terindikasi ada gangguan jiwa gitu. Baik. Nah, dan ada juga kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah gitu atau badan swasta. Nah, ada juga pencabutan SIM. Dan itu tindakan-tindakan sanksinya itu di versi itu. Oke. Salah satunya. Kemudian ada yang pidana. Nah, kalau pidana itu juga masih ada sanksi peringatan, diperingati dulu gitu. Baru yang kedua, pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga kemudian 2-3 tahun. Walaupun harus dipenjara misalnya kan kasusnya tuh saking ngerinya gitu ya. Besar gitu. Pembunuhan. Dan dia mungkin kalau usia dalam Islam kan kemudian di bawah 18 tahun, di atas 12 tahun itu sudah usia balik. Iya dong. Bahkan yang di bawah 12 tahun yang balik juga banyak gitu kalau dari sisi misalnya hormonnya gitu ya. Iya benar. Itu ada tanda-tandanya. Nah, cuman dalam Islam tuh ketika dia sudah balik itu kan konsekuensi hukum itu sudah dapat gitu. Udah dapat. Jadi kalau misalnya dia kalau nggak sholat ya berdosa juga gitu misalnya. Atau misalnya dia melakukan perbuatan dosa ya berdosa juga gitu. Iya. Jadi kalau dilihat-lihat kayaknya tadi tuh undang-undang yang dikeluarkan berdasarkan umur yang ngikutin dari PBB juga itu kayaknya berfokusnya kepada akibat aja ya Bu ya? Iya, berakibat aja gitu. Gak dicari kenapa sebabnya si anak itu melakukan kejahatan. Gak ditelisik mungkin ada faktor-faktor apa kok dia bisa melakukan hal nekat itu gitu ya. Jadi ketika kejahatan sudah dilakukan, akibatnya apa? Baru nanti keluar tuh, oh kasihan dia masih anak-anak, kasihan dia masih ingin belajar, kasihan dia ternyata tuh nggak sengaja kok mau ngejorok-jorokin temennya, tapi akhirnya jadi korban. Jadi karena fokus dari akibat aja kan Budin ya, yang dilayani itu ibaratnya yang ini nih si pelaku gitu, itu pun juga tanganannya juga masih ya tadi kurang pas gitu lah. Sementara ya tadi pertanyaannya kenapa ini terjadi gitu, dipicu oleh hal apa, itu nggak jadi pemikiran yang mendalam banget gitu. Benar. Untuk bisa diselesaikan kan bisa jadi kalau hanya fokus di akibat sebab yang menimbulkan perbuatan itu bisa muncul lagi kan. Kalau misalnya sebabnya itu tidak ditelisik gitu secara mendalam. Tidak fokus sama akar masalah. Padahal hari ini mungkin di beberapa tempat mungkin dari kasus-kasus yang pernah ada sahabat OBP bisa lihat itu kebanyakan kejadiannya anak-anak sekolah, entah sekolah umum atau sekolah pesantren gitu kan, yang juga mereka bisa melakukan kejahatan begitu. Nah, pertanyaan adalah sistem pendidikannya lagi ya. Pendidikannya, soalnya kalau dari kategori anak yang di undang-undang itu kan usia SMP SMA. Itu sudah sebenarnya nggak anak lagi. Iya. Berarti yang waktu usia di bawah 12 tahun tuh diapain gitu maksudnya?
Iya, ada pembinaan apa gitu pembinaan ya? apa gitu, apa yang sudah ditanamkan ke mereka gitu. Benar. Kalau di usia yang masih 12 sampai di bawah 18 tahun itu masih dianggap anak gitu. Padahal kan kalau misalnya nih dalam Islam usia dia sebelum balik itulah usia di mana menanamkan pemahaman agama gitu Iya, ya, benar. Islam, hukum-hukum syara yang memang dia akan memikirkan perbuatannya itu akan ada konsekuensinya. Di usia yang sudah menanjak, udah prabalik itu nanti Itu. udah ada mulai gitu ya, Mulai. udah ngeh gitu tentang kewajiban-kewajiban. Nah ini mungkin nanti kapan-kapan mungkin kita akan obrolin tentang sistem pendidikan dalam Islam, sahabat. Jadi nyambung gitu loh. Nyambung sebagai akibat tadi ya. Sebab akibat dari ini kriminalitas anak ini yang semakin meningkat. Dari sistem pendidikannya kita lihat, kemudian nanti dari sisi ini juga sistem ekonominya kita sudah tahu kenapa sih ada anak tuh yang misalnya nggak dibeliin apa tuh Bu, misalnya nggak dibeliin motor, nggak dibeliin HP baru misalnya, nggak dibeliin apa, kemudian orang tuanya kena sasar. Ada kan kasus-kasusnya gitu, beberapa kali berita gitu yang nggak dibelikan HP orang tuanya bahkan dibunuh gitu ya. Jadi memang dari sisi pendidikan kurang gitu, ekonominya kurang juga. Dari sisi psikologisnya juga anak itu tidak terpenuhi. Nah itu dia. Jadi ternyata sebanyak itu persoalan sebab yang menjadikan anak tadi jadi apa tadi bahasan kita di awal, kriminal gitu. Kemudian dari mulai melakukan bullying dulu dan apa ya, kita terbiasa dengan membenarkan aja namanya bullying. Apa kalau bahasa Banjar, sesambatan gitu, padahal nggak tahu gitu ya hati orang yang disambat gitu misalnya ternyata aduh gitu menimbulkan trauma gitu, kesedihan mendalam lah gitu. Dan itu berpengaruh sama kehidupannya, ternyata seperti itu. Berarti cuman beda ya Bu, anak zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu kan kita dibilangin apa aja nggak ketawa nggak makan hati banget gitu ya. Nggak tahu. Mungkin Gen Z ini ya bapernya luar biasa gitu ya. Aduh kita dulu disambatin nama bapak gitu, nama ibu. Aduh tapi itu salah sih gitu. Bahkan dulu juga kayak ibaratnya dipukul guru ya. Dia tuh masih sadar aja sih salah kita misalnya nggak hafal disuruh sadar. Kalau sekarang gitu bales coba-coba gitu gurunya yang dilaporkan polisi. Ya itu sedikit akhirnya rentetannya banyak sahabat. Berarti yang mau kita garis bawahi sekarang adalah ketika ada persoalan-persoalan yang seperti ini, maka dicari dulu akar masalahnya supaya solusinya itu bisa nyambung dan juga tepat gitu dalam menangani. Jadi nggak ada berat sebelah. Kalau kayak gini misalnya ada orang tua yang jadi korban, anaknya meninggal misalnya, enak bener minta maaf doang. Gitu ada banyak jadi di komentar-komentar netizen gitu ketika melihat itu. Ya itulah pentingnya kita ngulik sesuatu berdasarkan Islam, apalagi Islamnya Islam kafah, jadi tidak sembarang menetapkan undang-undang. Sama di sini juga ingin membukakan istilahnya pandangan kita ya kepada ibu-ibu khususnya yang mungkin selama ini kita tuh nggak ngeh gitu tentang hukum istilahnya tuh di negara kita yang terkait dengan hukum untuk anak gitu. Kalau selama ini istilahnya tuh hukum untuk anak gitu. Kalau sama ini istilahnya tuh toleransinya begitu besar itu karena memang ya undang-undangnya begitu. Dan ternyata itu tidak mewujudkan keadilan gitu ya bagi hukum yang berlaku di masyarakat itu untuk korbannya misalnya. Karena memang istilahnya tuh itu tadi hukum yang dibuat oleh manusia itu kan penuh kompromi gitu ya. Tawar menawar gitu. Sehingga ya jauh gitu kalau dibandingkan dengan hukum Islam yang memang betul memuaskan fitrah manusia itu, gitu, memuaskan akal gitu ya, dan sesuai fitrah manusia gitu. Oke, sahabat, jadikan ini jadi obrolan sahabat dengan kawan-kawan di sekitar ya. Dan insya Allah nanti ketemunya lagi dengan ustadz-ustadzah sahabat semuanya dan ngaji bareng-bareng. Tentunya ngaji Islam Kafah. Oke, sekian dulu video dari kami. Saya Diana Jarwati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.